Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya pengaruh Danantara ke pasar modal ya, terutama emiten-emiten mana yang kira-kira mendapatkan potensi untuk kita masuk ya teman-teman ya. Jadi Danantara ini kan mengelola modal yang cukup besar ya. Dengan modal yang cukup besar itu beberapa perusahaan terutama BUMN itu akan diuntungkan teman-teman, karena modal mereka akan bertambah besar. Tetapi di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran teman-teman ya. Jadi seperti pengelolaan dana yang cukup besar seperti di Malaysia kemarin malah jadi ajang politis ya, kemudian akhirnya malah dibubarkan ya. Nah, Indonesia itu seperti apa? Kalau Indonesia benar-benar bisa kerja secara profesional ya nanti Danantaranya, ya mereka bisa jadi lebih bagus ya. Tapi kalau cuma untuk ajang politis, cuma bagi-bagi kue, bagi-bagi duit, nah itu yang bikin nanti pasar modal kita mungkin akan tambah hancur ya. Jadi kalau saya menyikapinya tetap harus inilah dari dua sisi teman-teman. Nggak usah terlalu optimis, tapi juga jangan pesimis ya. Kita selalu punya plan A, plan B gitu teman. Nah, kita lihat aja nih sejak Danantara diluncurkan IHSG bagaimana. Kalau IHSG turun ya berarti memang sentimennya masih kurang positif ya, karena mereka terutama asing tuh masih melihat iklim investasi di Indonesia itu masih kurang bagus ya, sehingga mereka cabut dulu ya. Mereka lebih pilih masuk ke Amerika dan pegang dolar dan lain-lain, karena memang kalau kita lihat perang dagang ini masih lanjut terus teman-teman, bahkan sekarang makin sengit ya perang dagang antara Amerika dan Cina ya, sehingga bisa jadi nanti tarif impor ya barang-barang dari Cina itu makin lama makin gede, dan banyak barang-barang yang dulu Cina bisa ekspor berapapun ya akhirnya terhenti, dan itu akan membuat ekonomi Asia juga mulai goyah juga ya. Di sisi lain mungkin rupiah akan mulai menguat ya. Rupiah mulai menguat, terus kemudian karena banyak likuiditas ya, banyak perusahaan-perusahaan yang bisa berkembang dengan cepat ya, karena dananya gampang diperoleh ya. Nah, kalau kita lihat di perdagangan kemarin ya, ini perdagangan kemarin itu mana ini kok? Wah, pindah-pindah di sini. Merah semua teman-teman. BCA aja ini yang mampu bertahan ya. BCA itu terendah di 8.925. Jadi ini secara teknikal BCA ini udah mulai mantul nih teman-teman. Terendah di 8.825 dan mulai mantul. Jadi kalau mau masuk BCA ini lumayan teman-teman ya. Ini dia ada koreksi cukup dalam nih ya, 1.400-an, 1.800, 1.900 ya, hampir 2.000 ya. 2.000 poin kalau dari 9.000 ini udah lumayan tuh. 2.000 dibagi 9.000. 22% ya potensinya ini BCA. BRI terendahnya di 3870 ya, mulai mantul juga. Ini ya. 3.800 ternyata nggak gagal ditembus nih ya, 3860 nih. Ini udah mulai mantul. Kemungkinan Senin ya, Senin itu naik nih ya. Foreign coba. Foreign masih jualan yang 400.000 lot. Yang daily mana daily? Ini ada potensi mantul nih BRI ya.
karena ada menyentuh harga terendah ya, ini 3860, balik lagi ke 3890. BNI juga. Jadi memang saham-saham perbankan BUMN itu seharusnya diuntungkan teman-teman dengan Danantara itu, karena mereka akan pegang duit cukup banyak juga ya. Cuman ini karena faktor global aja ya. Nah, BTBA coba kita lihat BTBA. Ini mulai mantul juga BTBA, terendah di 2570 ya. Coba kita lihat. Oh, BTBA itu terendah di 2380. Jadi udah naik sekitar 300 poinan lah ya. Nah, BTBA nanti itu mendekati pembagian dividen. Ini naik teman-teman, nih lihat nih. BTBA itu kalau ini dia Maret nanti udah langsung lompat dia. Langsung lompat. Jadi kalau mau masuk PTBA ya, sekarang bisa dipertimbangkan nih saat koreksi seperti ini nih. Nah, ini nanti juga diuntungkan nih PTBA karena DMO itu ya. Subsidi untuk perusahaan-perusahaan batubara yang melayani domestik ya. PTBA, Indi, apalagi ya. Pokoknya yang melayani domestik itu akan dapat subsidi ya. Sehingga diperkirakan labanya naik teman-teman. Walaupun dividennya mungkin nggak ya, agak turun mungkin ya, karena pendapatannya juga turun ini. Coba ini dividen BTBA itu berapa ya? Oh, harga batubara turun lagi ya, nyentuh $100 lagi. AAD itu targetnya 30.000 ya. Ini kalau mau masuk AAD juga lumayan ini, walaupun ternyata turunnya sampai berapa itu, 7.000 sekian ya. Tapi justru itu saat yang bagus nih, turunnya kemarin 7.600. Jadi udah tembus di bawah supportnya di sini ya. Sekarang udah 7.600. Nah, kalau teman-teman ini ya melihat potensinya ke depannya, itu seharusnya saham-saham yang bagus ya, seperti saham-saham sektor perbankan, kemudian saham batubara. Walaupun kinerjanya nggak sebagus yang kemarin, tapi dividennya masih lumayan bagus teman-teman. Dividen yieldnya itu kayak batu PTBA itu udah masih di atas 250-an lah ya. Ini kemarin itu 82% ya DPR-nya. PTBA itu IPS-nya berapa nih? 483 kali 80%. 386 ya. Turun sedikit ya dibandingkan tahun yang lalu. Tahun lalu kan 397 ya. Dibagi harga saham sekarang berapa nih? 2660 ya. Makanya ini ya susah PTBA turun teman-teman, karena masih 14,5% ya. Ya menarik lah. Masih di atas 10% ya, bahkan 14,5% ya. Jadi saham-saham yang dividennya cukup besar itu mendekati pembagian dividen itu susah untuk turun teman-teman ya. Karena ya ini saham-saham sektor perbankan tuh seharusnya turun ya, seharusnya naik gitu, karena udah dekat itu dividennya. Makanya kalau teman-teman ada dana boleh masuk ya, termasuk PTBA juga di sektor batubara ini juga, ini dekat banget ini dividennya. Ini bulan Mei ya. Ini udah Februari, Maret, April, tinggal 2 bulan, 3 bulan lah,
Maret, April, Mei, 3 bulan. Nanti pembayaran bulan ini ya. Adaro coba, Adaro itu ini juga wonderful company ini teman-teman. Walaupun dia sudah nggak di sektor batubara lagi, tapi secara manajerial ini Adaro itu udah nggak perlu diragukan. Kalau teman-teman ada dana masuk Adaro aja nggak masalah. Walaupun mungkin harus bersabar ya, setahun 2 tahun gitu. Jangan baru masuk sahamnya turun langsung jual, itu jangan. Ini Adaro itu rata-rata bagi dividen di bulan Juni ya. Juni dan Januari. Januari kemarin udah, nah tinggal kita Juni yang masih ya lumayan lah ini Adaro masih. Kalau PTBA tadi bulan Mei, terus BSSR ini rata-rata bulan apa nih? Ini nggak tentu ya, BSSR itu dividennya itu nih ya, Januari, Juli, November, Januari lagi. Januari, kemudian Juli, November. Kalau tahun 2023 itu Juni, September. 2022 Januari, Mei ya, Mei pernah juga nih Mei. September, Desember. Ini juga IPS-nya kayak turun nih sebentar. Tak cek dulu. Iya itu IPS-nya turun ya. Kemungkinan nanti dividennya juga turun ya, sekitar 5%-an lah. Tapi lumayan loh. Ini dividen yield-nya udah 15,8%. Ya, kalau teman-teman pegang saham BRI misalnya, ini yield-nya juga lumayan, ini sekitar 7%. Nanti di bulan ini dekat kayaknya ini BRI itu. Maret ya? Iya, 1 bulan lagi nih. Ya harusnya naik nih, Senin naik nih paling. BCA bulan apa coba? Desember, April, Maret. Kumdate-nya Maret, pembayarannya April. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi ya. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Teman-teman fokus saja di saham-saham yang fundamentalnya bagus. Walaupun mungkin kadang ya kinerjanya juga turun, tapi potensi kedepannya tuh masih bagus ya. Dan syukur-syukur bagi dividen yang cukup besar ya, walaupun nanti teman-teman lebih santai, lebih rileks, tinggal fokus saja nambah jumlah lotnya aja. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, nanti baru muncul tombol gabung. Biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi aja lah. Teman-teman nanti bisa request saham apa, bisa juga bedah portofolio, dan kadang-kadang saya juga upload ini apa video shot di khusus member ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.